Halo, perkenalkan nama saya Andrea Zena Sabila dengan NIM 5151903 akan menjelaskan tentang analisa atau analisis kegagalan reaktor Chernobyl di Pripyat, Ukraina, Uni Soviet. Nah, jadi awalnya itu pasca Perang Dunia Kedua itu kan semua senjata militer atau apapun itu kan hancur, jadi kita menggunakan tenaga nuklir untuk pertama kali dalam membangkit. Jadi kayak pertama kali karena semua sumber dayanya sudah habis dan pembangkit tenaga listriknya sudah habis, maka kita menggunakan nuklir sebagai salah satu alternatif penggunaan, di mana semuanya itu tergantung dengan nuklir. Nah, jadi permasalahannya dan dasar teori permasalahannya gini. Jadi ada meskipun nuklir pertama kali ditemukan dan dioperasikan dan menunjukkan hal yang tinggi, tapi ada beberapa yang bilang kalau di aktivis lingkungan ataupun di politisi pada menyimpang. Karena apa? Karena ada sesuatu kecelakaan yang akan terjadi. Mungkin asumsi mereka, ataupun itu juga bisa mereka prediksikan ke depannya. Tetapi mereka menentang untuk menjadikan nuklir sebagai bahan dasar membangkit tenaga listrik, dan karena mengandung radioaktif yang sangat berbahaya. Setelah itu dan nuklir itu bentuknya seperti yang akan saya tunjukkan di gambar sini. Nah, ini adalah bentuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, karena Uni Soviet adalah negara yang luas dan juga ikut berperang, maka sangat dibuat pembangkit listrik tenaga nuklir yang sangat besar, sehingga bisa menyalurkan listrik itu ke berbagai daerah-daerah yang terefek dengan Perang Dunia Kedua. Jadi sini juga ada tempat reaktornya, bentuknya potongan tampak atasnya. Nah, ini tempat-tempat atasnya yang kalau bisa kita juga lihat di Google gitu. Kalau di Pripyat, Ukraina sama juga. Lalu, nah, tahap-tahap kecelakaannya itu ada nih. Jadi pertama itu sistemnya dimatikan karena temperatur dan tekanan pada sistem pendinginnya itu naik dengan cepat. Jadi tiba-tiba langsung naik cepat gitu tanpa itu ya. Jadi namanya turbo generatornya itu naik dengan cepat gitu. Terus juga shutdown otomatis, dan sistemnya itu harus bekerja pada kondisi yang tersebut itu tidak bisa bereaksi karena sudah dilumpuhkan awalnya. Nah, sini tuh ada rumus kimianya, kalian bisa lihat. Nah, suhu pendingin air itu berubah fase menjadi uap, temperatur dan tekanan pipa-pipa, tekan pembagi, aliran tempat dari zirkonium naik. Jadi kayak yang tadi sudah disebutkan rumus kimianya. Dan hidrogen hasil radioaktif menimbulkan ledakan. Jadi karena hal tersebut bisa meledak. Nah, ledakannya ini menyebabkan keluarnya isotop hasil belah radioaktif yang mungkin menunjukkan rusaknya teras reaktor dan gedung reaktor dan fasilitas sendiri meledak dan terbakar ya. Nah, dan itu terjadi pada tanggal 26 April 1986 pukul 1:03 atau 1 tepatnya waktunya
waktunya Patriot Ukraine. Nah, radiasi itu menyebar ke seluruhnya karena radiasi adalah salah satu hal yang berbahaya bagi nuklir karena mempunyai radioaktif yang sangat-sangat berbahaya. Nah, dengan itu jadi terjadi kontaminasi di sekitar situ. Jadi ada efeknya adalah ada 2 orang meninggal akibat uap air gitu. Terus juga evakuasi penduduk yang radius 30 km dari pusat reaktor, dan juga ada yang penyebaran radiasi antara 1-4 kali dari dosis ambang yang normal. Tuh, jika kalau dibandingkan sama kecelakaan lain, nama Chernobyl ini paling membuat orang banyak yang trauma dengan nuklir ini, meskipun juga pernah terjadi beberapa tahun silam yang di Fukuoka ya di Jepang itu meskipun sudah cepat ditangani, tapi yang di Chernobyl ini karena waktu saat itu pun belum ada teknologi yang canggih ataupun orang-orang yang tahu tentang nuklir atau pemberitahuan tentang nuklir kurang, jadi makanya banyak yang mengira hal itu hanya hal biasa saja, tapi itu hanya hal yang fatal. Tadi ini skemanya RBMK. Nah, kategorinya kecelakaan ini itu karena ada kebocoran radiasi neutron yang menyertainya. Jadi kecelakaan kritikalis atau power explosion. Jadi bahan nuklir itu baik uranium diperkaya dengan plutonium, jadi menghasilkan reaksi fisik berantai tanpa kendali, jadi bocor. Dan juga dengan kritikalis itu meningkat dalam waktu singkat, menyebabkan kenaikan daya reaktor secara cepat. Tadi kan sudah dijelaskan secara cepat karena ada explosion. Lalu itu menyebabkan uap bertekanan yang sangat tinggi, jadi spontan tinggi, terus langsung naik spontan. Nah, karena kalau ditinjau dari berbagai sumber pun berdasarkan Nuclear Event Scale dan International Nuclear Event Scale itu sebagai kecelakaan yang parah atau masuk kali major accident. Jadi kecelakaan itu diawali pusat manajemen reaktor percobaan, karena percobaan belum ada turbin generator dan mengenal pompa pendingin pasokan tapi pada saat pasokan membentuk turbin pada tengah malam itu diturunkan menjadi 1600 MWI. Nah, turbin nomor 7 dimatikan dan kembali alirkan ke turbin nomor 8 ya. Ada reaktor nuklir di Rusia dibangkitkan bernamanya RBMK 1000. Itu RBMK bahasanya masuk ke sini, bahasa Rusianya. Nah, reaktor ini itu atau reaktor air didih itu sebagai high power pressure tube reaktor, jadi bentuknya tube. Nah, Chernobyl ini terletaknya itu di negara Ukraina, jadi yang dulu USSR atau Uni Soviet, dan terus barat dari Rusia. Jadi penduduknya tuh 12.005 jiwa, berada 15 km sebelah tenggara reaktor ya. Jadi reaktor ini udah dari sejak tahun 1954 di Obninsk, dan reaktor khusus hanya bagi Uni Soviet, kecuali yang di Amerika Serikat dan prinsip fisika sejenisnya. Jadi yang ini itu berkapasitas 1000 MWI, dan yang berkapasitas 1000 MWI, tapi pada tahun 1986 di Uni Soviet ada dibangunkan lagi 15 reaktor RBMK sama, dari masalah dalam ada 8 dari dalam konstruksi. Nah,
Jadi di sini itu ciri khasnya itu adalah kanal vertikal berisi bahan bakar dan pendingin karena menghantarkan panas. Jadi konduktor jadi ada pendinginnya. Lalu bahan bakar dalam bentuk bunda silindris. Jadi bunda silindris itu terbuat dari uranium dioksida dalam kelosong zirkonium. Ya, terus ada molekul grafit pada setiap bahan bakar dan pendingin air ringan yang mendidih pada berbagai saluran bertekanan dengan umpan uap langsung ke turbin. Nah, jadi akan dimasukkan gambarnya ini gambarnya. Nah, untuk kronologi kecelakaannya itu diawali oleh keputusan manajemen reaktor dan tim ahli untuk menjawab guna mengunci respon turbin generator dalam menggerakkan pompa pendingin pada saat pasokan uap turbin terhenti ya. Jadi awalnya itu dari daya yang tinggi turunlah 1600 MVA, kemudian turbin nomor 7 dimatikan dan keempat aliran uap dari ke turbin 8. Jadi sebagian dari percobaannya itu sistem penintas darurat itu diputus. Nah, sempat tertunda juga, tapi tetap masukkan listrik ke jaringan Kiev pada jam 2 atau 11:10 dan celakanya pas satunya dengan disambung lagi tidak bisa fungsi. Habis itu diturunkan dari 1700 sampai 1000 MWI dan pada tanggal 26 April juga diturunkan daya lagi. Pas saat diaktifkan tidak melakukan kesalahan peringatan pengesetan otomatis, tidak automatic control. Jadi daya turun drastis, yang meskipun tadi udah tinggi terus turun drastis. Dan pada jam 1 pas naik jadi 300, tetapi ada yang bilang sejumlah reaktor itu masih di bawah yang diperlukan untuk percobaan. Sebenarnya tidak boleh dilanjutkan, tapi tetap dilanjutkan, maka terjadilah kecelakaan, yaitu tekanan uap juga semakin menurun gitu. Nah, kecepatan 300 menaikkan suhu air. Karena suhu air tersebut terjadi konduksi, dan saat terjadi konduksi itu hilang kendali dan meledak. Jadi ledakan itu yang terjadi menyebabkan terhambatnya kurang lebih 1200 ton bahan radioaktif. Jadi material tersebut ada aktivitas 14 EBQ, 10 EBQ, dan sebagian itunya merupakan gas mulia saat masuk dari jaringan biologis, jadi bisa ke hidromat kita dan berbahaya sekali. Nah, gasnya itu adalah xenon, kemungkinan yang iodin dan kalsium, dan kira-kira 5% bahan bakar yang ditetes ikut keluar juga. Nah, karena langsung ada kejadian tersebut, korban jiwa berjatuhan itu ada pemadam kebakaran, petugas yang tersulut pada permukaan, dan paparan radiasi yang pertama. Sejumlah 28 orang, 19 orang meninggal karena radiasi. Nah, sebanyak lebih penduduk itu dan sekitar daerah jangkauannya harus dievakuasi dan direlokasikan karena kontaminasi lingkungan pada di kota Pripyat Chernobyl. Makanya sekarang kota Pripyat Chernobyl jadi sepi dan seperti kota mati, karena sampai sekarang pun masih ada paparan radiasi yang tinggi, sehingga kalau kita ke sana harus memakai APD. Jadi kesalahannya itu sangat banyak, dan kesalahannya itu banyak, terutama pada saat konduksi itu ada yang dimatikan dan ada yang dijalankan, dan juga pemaksaan untuk mengalirkan listrik, pembangkit listrik tenaga nuklir di sejumlah tempat dengan daya yang sangat kecil. Oke. Dan sedikit analisa
Tapi menurut saya karena itu radiasinya itu ada radiasi dan konduksi yang terjadi pada saat kecelakaan Chernobyl. Untuk jurnal saya sudah sediakan di Word, nanti tolong dibaca. Ini ada 3 jurnal yang saya sudah baca dan sedikit analisa. Tapi menurut saya karena itu radiasinya itu